Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala mariz zaman, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihati waz zamani wal makan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu bentuk ketakwaan yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah menjaga lisan. Karena lisan kita bisa menjadi sumber pahala dan kedamaian. Namun jika tidak dijaga dengan baik, maka bisa menyeret kita kepada dosa, permusuhan, bahkan neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Mulut atau lisan kita merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ilmu pengetahuan, menebar kebaikan, dan mempererat jalinan hubungan baik dengan orang lain. Namun di balik itu, lisan juga bisa menjadi sumber keburukan jika tidak dijaga dengan baik. Dari lisan yang tak terkendali dapat muncul perselisihan, kebencian, bahkan permusuhan yang merusak tatanan hidup bermasyarakat. Terkait dengan hal ini, kita sebagai umat Islam yang beriman hendaklah berhati-hati dalam berbicara. Kata-kata yang terucap harus dipastikan membawa manfaat, menebar kebaikan, dan membawa kemaslahatan. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati dan perasaan orang lain. Ucapan yang kasar, sinis, diksi yang tidak tepat, arogan, atau merendahkan bisa saja melukai hati orang lain lebih dalam daripada tusukan pisau. Luka fisik bisa sembuh, tetapi luka hati akibat ucapan sangat sulit dan lama untuk disembuhkan. Keharusan menjaga lisan ini berlaku bagi siapapun, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat negara, termasuk juga para penceramah agama. Setiap individu harus memastikan bahwa apa yang dikatakan dan disebarkannya memberi manfaat dan maslahat, serta tidak menyakiti hati orang lain, termasuk tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dengan merasa paling benar dan suka menyalahkan orang lain. Dalam Islam, menyakiti hati seorang muslim dengan lisan termasuk perbuatan yang zalim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 agar tidak saling menghina, karena hal itu dapat merusak persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lisan yang tidak terkendali sering menjadi penyebab munculnya konflik, fitnah, adu domba atau namimah. Kalimat bohong yang disebarkan lewat ucapan bisa membuat keluarga retak, pertemanan hancur, bahkan masyarakat terbelah. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita betapa besar bahaya lisan yang tak dijaga, terlebih suka mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata tammamun." Tidak akan masuk surga pelaku namimah atau pengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya harus disadari
bahwa kita bisa terjerumus ke neraka hanya karena satu kata yang diucapkannya tanpa dipikirkan dampaknya. Rasulullah telah mengingatkan kita dalam hadis yang berbunyi, Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk ridwan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkannya beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemuliaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita jaga lisan kita dan menggunakannya untuk kebaikan dengan cara yang baik. Menjaga lisan adalah kunci hidup damai. Ketika diri kita berkomitmen untuk berkata baik dan menahan diri dari perkataan buruk, maka lingkungan akan menjadi tentram, hati orang lain akan merasa aman dan nyaman, dan hubungan sosial akan semakin harmonis. Termasuk di era media sosial saat ini, menjaga lisan juga berarti menjaga jari jemari saat membuat tulisan. Apa yang kita ketik, kita beri komentar, atau kita sebarkan di dunia maya, sama saja nilainya dengan apa yang kita ucapkan di dunia nyata. Maka prinsip berkata baik atau diam saja juga berlaku di ruang digital. Semua yang dihasilkan lisan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga lisan, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita dari dosa, tetapi juga membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup pun akan terasa lebih damai, aman, dan penuh keberkahan. Dalam kitab Risalatul Mustarsyidin disebutkan sebuah doa agar lisan kita senantiasa digunakan untuk zikir mengingat Allah. Doa tersebut adalah Allahumma ja'al somti fikran wa nutqi zikra. Artinya, wahai Allah, jadikanlah diamku berfikir dan bicaraku berzikir. Semoga kita semua mampu mengendalikan lisan dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap ucapan kita menjadi jalan kebaikan di dunia dan tabungan amal di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum fima fi min ayatihi wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi kufsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu ma'anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'ina wat tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa idzal syirka wal musyrikin wansur ibadaka wal muwahhidiyah wansur man nasrad din waghfir man khadhala al muslimin waddamir adda ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna bala wal waba wal zalazi wal mihan
وسئل فتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزيدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.